Apa kabar? Jumpa lagi di kelas pemrograman objek untuk pertemuan ke-11, dan pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini kita sudah mempelajari beberapa topik di pertemuan sebelumnya, dan saat ini kita akan mempelajari khusus tentang topik yang sangat berhubungan erat dengan pemrograman objek atau pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance atau pewarisan. Jadi jika kita berbicara tentang object oriented programming, maka sangat erat kaitannya dengan pokok bahasan ini, yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, mari kita lihat bersama apa yang menarik di dalam topik ini. Inheritance atau pewarisan adalah salah satu fitur utama dari object oriented programming. Karena inheritance, di saat kita membuat kelas, objek, dan begitu banyak kelas mungkin dalam satu aplikasi kita, maka jika kita ingin menghubungkan satu kelas dengan kelas yang lain, maka kita bisa menggunakan metode atau fitur ini. Nah, inheritance adalah proses di mana sebuah kelas bisa mendapat properti atau atribut dan juga metode dari kelas lain. Jadi seperti saya katakan tadi, jika kita ingin menghubungkan dua kelas yang ada dalam aplikasi kita, atau lebih dari dua kelas atau banyak kelas, baik itu menghubungkan atau mengambil atribut atau metode dari kelas lain, maka kita bisa menggunakan fitur inheritance ini. Dengan inheritance, sebuah kelas dapat dikembangkan menjadi kelas baru yang lebih lengkap atau lebih baik. Kemudian, kelas yang diturunkan disebut sebagai superclass atau base class atau parent class. Dan kelas yang menjadi turunan disebut sebagai subclass atau derived class atau extend class atau child class. Jadi kalau kelas yang diturunkan atau kelas yang menurunkan atribut dan metode itu disebut superclass atau base class atau parent class atau kelas parentnya atau kelas induknya gitu ya. Dan kelas yang mendapat turunan, mendapat atribut atau metode dari kelas lain, nah itu yang kita sebut sebagai derived class atau extend class atau child class. Nah, inheritance dilakukan dengan keyword extends. Ya, jadi kalau di Java menggunakan keyword extends. Kemudian kelas paling atas adalah kelas bernama object. Kelas bernama object. Jadi kelas yang biasanya kita gunakan mungkin masih terpisah-pisah yang sebelum di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan beberapa kelas sehingga bisa kita gunakan atribut maupun metode dari kelas yang terhubung tersebut. Jadi bisa saling share properti. Nah, mari kita lihat selanjutnya di dalam topik inheritance ini. Nah, pewarisan bisa digambarkan atau contoh inheritance bisa digambarkan seperti ini. Di mana ada kelas binatang, kemudian ada kelas yang di bawahnya atau child class. Jadi kelas binatang sebagai parent class atau sebagai superclass dari kelas burung dan kelas mamalia. Jadi kelas mamalia dan kelas burung adalah derived class atau child class atau kelas child dari kelas binatang. Namun kelas burung dan mamalia juga memiliki derived class atau child class, yaitu kelas burung memiliki turunan atau child class-nya itu adalah kelas elang dan kelas kakatua. Kemudian untuk kelas mamalia, turunannya adalah
kelas kuda dan sapi. Nah, masing-masing dari semua kelas ini memiliki properti yang berbeda-beda, dan masing-masing juga memiliki metode di dalamnya. Ya, jadi misalnya kita lihat di sini ada binatang. Binatang memiliki properti variabel yaitu nama. Kemudian untuk metode yaitu ada set nama, get nama yang berupa string, kemudian ada metode bersuara. Ya, karena kelas ini dibangun dengan konsep bahwa setiap binatang memiliki ciri khas yang sama. Ada 2 ciri khas yang sama, yaitu memiliki nama dan juga bisa bersuara. Kemudian kelas burung ini memiliki metode yaitu bertelur dan terbang. Kemudian kelas mamalia memiliki metode melahirkan dan berjalan. Kemudian turunan dari kelas burung yaitu kelas elang tidak memiliki metode maupun variabel apapun. Dan kelas kakatua memiliki satu metode yaitu bersuara, yaitu berupa string. Kemudian kelas kuda dan sapi yang merupakan turunan dari kelas mamalia. Kelas kuda memiliki metode berjalan, dan kelas kuda juga memiliki metode berlari. Kemudian kelas sapi memiliki metode bersuara. Oke. Dari contoh ini kita bisa membuat dalam bentuk kode program di Java untuk menggambarkan, untuk mengimplementasikan gambaran ini. Nah, kita buat kelas binatang. Kelas binatang memiliki string nama tadi, yaitu memiliki sebuah variabel nama yang berupa string. Kemudian memiliki metode yaitu set nama dan get nama serta metode bersuara. Di metode set nama yaitu untuk men-set nilai sebuah string, yaitu yang nanti berupa nama, berupa variabel nama, yaitu string n. Jadi pada variabel set nama ini memiliki satu parameter yaitu string n. Kemudian get nama, string get nama hanya mereturnkan nama, mereturnkan variabel nama. Kemudian untuk metode bersuara, yaitu kita ingin menampilkan sebuah isi dari variabel nama atau sebuah teks, menampilkan sebuah teks yaitu isi dari variabel nama dengan memanggil metode get nama di dalamnya. Jadi metode bersuara di dalamnya juga memanggil metode get nama. Oke. Nah, ini yang berada variabel dan metode yang berada pada kelas binatang. Nah, kita lihat untuk kelas binatang tester seperti ini, di mana kelas binatang tester merupakan tester dari kelas binatang tadi. Jadi ini hanya tester, di mana belum kita menggunakan metode inheritance. Dan di sini kita buat dulu objeknya binatang A, kemudian A sama dengan new binatang. Ini adalah kode program di mana kita membuat objek di dalamnya. Kemudian kita memanggil dari objek tersebut, kita memanggil metode set nama, di mana kita memanggil di sini kita men-set namanya itu yang di mana kita mengirim sebuah string, sebuah nilai string ke dalam metode set nama, yaitu kuda. Jadi namanya kuda. Kemudian kita panggil metode bersuara, di mana metode bersuara tadi adalah menampilkan nama beserta sebuah teks yaitu sedang bersuara. Ya, seperti pada kode program pada kelas binatang tadi. Jadi hasilnya akan ditampil seperti ini jika kita menjalankan kelas binatang tester, yaitu kuda sedang bersuara. Oke.
Nah, berikutnya kita lihat di sini kelas burung. Kelas burung adalah extends atau turunan dari kelas binatang. Untuk itu kita perlu menuliskan di sini public kelas burung extends binatang. Jadi kelas burung extends binatang. Nah, waktu kita tuliskan seperti ini artinya kelas burung merupakan turunan dari kelas binatang. Dan ada dua metode di dalamnya, yaitu void bertelur dan void terbang. Ya, jadi di sini void bertelur itu untuk menampilkan sebuah teks sedang bertelur dengan memanggil juga sebuah metode get nama dari kelas binatang tadi. Jadi di sini kita menampilkan nama dan juga sebuah teks yaitu sedang bertelur. Kemudian terbang juga demikian. Kita memanggil seperti ini. Nah, jadi jika kita ingin menghubungkan dua kelas, kita tinggal menggunakan keyword extends di kelas turunannya, sehingga kita bisa menggunakan properti seperti get nama ini di kelas yang baru kita buat tersebut. Nah, jika kita baca di sini, burung adalah binatang yang mempunyai nama dan bersuara dan dapat bertelur dan terbang. Nah, metode bertelur dan terbang adalah metode tambahan yang dilakukan oleh kelas burung. Nah, jadi burung punya dua metode, kelas burung punya dua metode, yaitu bertelur dan terbang. Ini adalah metode bawaan dari kelas ini ya, metode yang dibuat di dalam kelas ini gitu ya. Nah, sedangkan di dalam metode ini ada pemanggilan metode yang ada di dalam kelas binatang, yaitu get nama. Seperti itu. Oke, kelas burung tester. Nah, jika kita membuat kelas burung tester, maka bisa dibuat seperti ini. Kita buat dulu objek dari kelas burung, yaitu burung B, kemudian B sama dengan new burung, jadi objeknya adalah B, dan kita bisa menggunakan objek ini dengan cara B titik set nama. Nah, ini kita memanggil sebuah metode yang ada di kelas burung, yaitu set nama. Nah, metode ini sebenarnya diturunkan dari kelas binatang. Walaupun di kelas binatang, metode ini bisa dipanggil di kelas burung. Kenapa? Karena kelas burung tadi adalah extends dari kelas binatang. Sehingga metode set nama ini bisa dipanggil juga di kelas burung. Jadi diturunkan dari kelas binatang. Kemudian metode bersuara juga. Metode bersuara merupakan turunan dari kelas binatang, sehingga kita bisa menuliskan B titik bersuara. Padahal metode ini tidak ada di dalam kelas burung, namun ada di kelas binatang. Nah, sedangkan dua metode yang di bawah, yaitu bertelur dan terbang, ini merupakan metode tambahan yang memang dituliskan di dalam kelas burung. Jadi ini metode sendiri, metode dari kelas burung sendiri, jadi bisa dipanggil. Nah, jika kita melakukan running program ini untuk burung tester, maka hasil runningnya seperti ini. Pipit sedang bersuara, pipit sedang bertelur, pipit sedang terbang. Ya, oke. Jadi kita bisa mengerti ya arti pewarisan di sini. Penggunaan inheritance dalam kelas-kelas Java. Nah, ini juga yang lain. Misalnya kita membuat kelas mamalia. Kelas mamalia ini extends dari binatang. Ya, tadi ada di gambarannya ada dua turunan dari kelas binatang, yaitu kelas burung tester dan juga kelas burung dan juga kelas mamalia. Ya, jadi di saat kita implementasikan gambaran tadi, maka bisa dilihat kita membuat lagi kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini
memiliki dua metode yang ditambahkan, yaitu melahirkan dan berjalan. Dan metode melahirkan dan berjalan ini ada pemanggilan metode di kelas binatang, yaitu get nama. Jadi kelas mamalia adalah turunan dari kelas binatang yang mempunyai yang mengambil turunan propertinya, yaitu metode get nama. Dan kelas mamalia juga adalah merupakan kalau di analoginya, mamalia juga termasuk binatang, di mana binatang mamalia mempunyai nama dan bersuara yang dapat melahirkan dan berjalan. Jadi kalau burung tadi bertelur ya, tapi kalau mamalia kan melahirkan, dan juga mamalia berjalan. Nah, metode melahirkan dan berjalan ini adalah metode tambahan yang dapat dilakukan oleh kelas mamalia. Oke. Berikutnya kita lihat di kelas mamalia tester. Nah, mamalia tester kita bisa membuat seperti halnya kelas burung tester tadi. Kita buat dulu objek untuk kelas mamalia, yaitu mamalia M. M sama dengan new mamalia. Kemudian dari objek M ini kita set namanya kita kirim parameternya, yaitu misalnya mamalia di sini adalah kuda. Nah, set nama ini adalah metode yang diturunkan dari kelas binatang. Kemudian bersuara juga metode yang diturunkan dari kelas binatang. Kemudian di sini berjalan dan melahirkan adalah metode bawaan sendiri, metode sendiri dari kelas mamalia. Nah, ini hasil runningnya. Hasil runningnya kuda sedang bersuara, kuda sedang berjalan, kuda sedang melahirkan. Kemudian misalnya kita buat lagi kelas elang. Kelas elang di sini kan di gambaran tadi sebelumnya tidak memiliki metode maupun variabel. Jadi hanya kosong seperti ini. Nah, jadi kelas elang kita asumsikan ini adalah yang tidak memiliki perbedaan, tidak mempunyai perbedaan dari burung secara umum, secara general, hanya punya nama dan bersuara. Jadi karena di kelas burung kan sudah ada metode nama dan juga suara ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi kelas elang yang untuk metode dan variabelnya. Kemudian untuk elang tester kita bisa gunakan seperti ini. Elang E sama dengan new elang. Ini sama saja ya. Kita membuat objek, dan E ini kita objek ini kita bisa panggil metode set nama, kemudian bersuara, bertelur, terbang. Dimana bersuara dan bertelur ini turunan dari, kalau bersuara turunan dari binatang, kelas binatang, sedangkan bertelur ini turunan dari kelas burung. Jadi bukan ada di kelas elang, tetapi ada di kelas burung. Kemudian terbang juga ada di kelas burung, ya. Dan set nama juga, set nama ada di kelas binatang. Oke, jadi kalau hasil runningnya elang sedang bersuara, elang sedang bertelur, dan elang sedang terbang. Oke. Nah, berikut ini adalah tugas untuk pertemuan ke-11 ini. Buatlah contoh inheritance dengan minimal 3 kelas turunan dari satu kelas parent. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang sudah dibagi pada masing-masing mahasiswa atau yang telah dibagikan pada list kasus di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti kasus pada ujian MIT yang lalu. Jadi kasus-kasus pada masing-masing mahasiswa berbeda ya, sesuai dengan pembagian di list tersebut. Nah, kemudian tugas dikumpul di menu assignment dengan nama tugas PMO 11 dalam bentuk dokumen Word, yaitu contoh coding serta ya, di sini maksudnya serta output dan juga beserta penjelasannya. Kemudian tugas paling lambat dikirim tanggal 24 Januari 2021 pukul 23.59. Ya. Oke, demikian video ini. Terima kasih sudah menyaksikan.